Dewan Pakar itu hanya khawatir bahwa Pak Erlangga Hartarto tidak mendeklarasikan sebagai capres maupun cawapres. Erlangga akan dikudeta. Nah, artinya begini loh. Artinya Pak Erlangga itu kemungkinan juga akan ada munaslup apabila seandainya Pak Erlangga menjadi tersangka dengan sendirinya kan kemana Pak Hartarto akan berlabuh? Ke partai mana Pak Hartarto akan berlabuh? Itu bisa nggak itu Golkar bergabung dengan PDIP tanpa ada syarat-syarat titipan untuk cawapres misalnya. Nah kalau ini terjadi maka Golkar pasti akan bersatu dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Halo semuanya, kali ini kembali lagi di channel Mister Puisi di bawah naungan MGP Media. Nah, kali ini kita masih membicarakan mengenai perpolitikan di Indonesia karena menuju pemilu tahun 2024. Nah, menjelang pemilu tahun 2024 banyak sekali isu-isu politik yang semakin hari semakin berkembang. Kali ini ada isu tentang adanya kudeta lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Nah, isu tersebut itu berhembus usai Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan. Nah, anggota Dewan Pakar Ridwan Hijam juga sempat menyebut adanya potensi pergantian ketua umum. Namun hal tersebut sudah dibantah oleh Erlangga Hartarto saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 10 Juli tahun 2023 kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas nih bersama dengan Mister Puisi. Apa sih sebenarnya penyebabnya sampai adanya kudeta tersebut dan apakah benar akan ada pergantian ketua dari Partai Golkar itu sendiri. Nah, Mister Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Sekarang kita membahas mengenai Golkar. Iya. Karena Golkar mulai ada gempa tektonik, digoyang. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat ceritanya dari awal, juga banyak pengamat politik yang belum tentu benar mengamatinya. Nah, sesungguhnya tidak ada yang ingin mengkudeta. Karena apa? Dewan Pakar itu hanya khawatir bahwa Pak Erlangga Hartarto tidak mendeklarasikan sebagai capres maupun cawapres. Itu tidak mendeklarasikan, khawatir memang Golkar akan menurun suaranya. Sehingga kekhawatiran ini secara sepihak Dewan Pakar dan juga aktivis Golkar juga menginginkan adanya pergantian secepatnya. Malah ada yang demonstrasi dan lain-lain. Nah ini rasanya tidak akan mungkin ada kudeta, apalagi ada munaslup, rasanya tidak mungkin. Ya, ada perkecualiannya juga ada apabila munaslup bisa lakukan itu apabila mungkin Pak Erlangga kena kasus hukum misalnya, itu memungkinkan. Tapi kalau saat sekarang ini tidak mungkin akan terjadi munaslup karena tokoh-tokoh dari Golkar terutama Pak Agung Laksono sudah mengingatkan bahwa tidak akan ada munaslup. Kemudian disarankan memang sekarang Pak Erlangga itu harus mengadakan sosialisasi turun ke bawah, menemui seluruh DPD-nya, kemudian mengadakan sosialisasi bagaimana sih caranya meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Nah kalau itu yang dilakukan ya mungkin tidak akan ada munaslup begitu loh. Oke, nah Mister Puisi kan tadi juga sudah Mister Puisi sampaikan juga bahwa sebenarnya tidak semudah itu ya Mister Puisi untuk mengganti ketua umumnya itu sendiri. Lalu dari pembicaraan kita hari ini Mister Puisi, sebenarnya siapa sih yang mengkudeta Erlangga sendiri sampai isu ini kan sangat marak sekali gitu. Jadi narasi dalam sosial media maupun media televisi itu sangat beragam ya. Sebetulnya pencetusnya itu adalah karena apa? Sesungguhnya ini Partai Golkar itu dulu kan dibentuk menjadi koalisi Indonesia Bersatu, di mana Golkar, PAN sama P3, ya kan? Nah, ini dibentuknya ini mungkin ada campur tangan istana kemungkinan
waktu itu kan sedang rame-ramenya bahwa Megawati tidak akan mencalonkan Ganjar kan gitu, sehingga dari partai koalisi perubahan juga membuat ranking untuk calon presiden yang akan diusung, ya termasuk Pak Ganjar, Anies, Nurmantio. Nah itu sehingga gara-gara inilah makanya PDI cepat-cepat takut diambil orang ataupun takut kehilangan Ganjar, maka PDI cepat-cepat mendeklarasikan Ganjar Pranowo itu menjadi capresnya PDIP. Yeah. Itu yang menyebabkan rumors ini menyebabkan banyak analisa politik yang belum tentu benar. Yeah. Nah kemudian juga ada indikasi juga bahwa tokoh senior Golkar itu ingin menyatukan Golkar itu dengan koalisi perubahan. Okay. Nah itu kekhawatiran ini juga terjadi karena juga Pak Anies juga pernah ketemu dengan Pak Erlangga, sehingga banyak kekhawatiran mungkin dari lingkaran yang berbeda, itu juga kekhawatiran, sehingga itu menyebabkan Pak Erlangga digoyang gitu loh. Okay. Nah, tetapi yang sesungguhnya yang menggoyang itu bukan lingkaran istana. Sebetulnya ada partai-partai politik besar yang ingin menggoyang dan juga ingin menginginkan Golkar itu harus bergabung dengan partai, misalnya harus bergabung dengan PDI Perjuangan. Okay. Nah, Mr. Prisi tadi kan juga sempat mengatakan tuh di awal kalau bisa saja diganti ketika ada kasus hukum gitu oleh Pak Erlangga sendiri. Nah, apakah mungkin nih Mr. Prisi kan saat ini kan nggak ada kasus hukumnya gitu, tapi apakah mungkin bisa digantikan gitu saja? Ya, tapi kan kasus ekspor sawit, bahan baku sawit ke luar negeri yang sudah lama ternyata hidup kembali, terutama kan sampai politik ini dinaikkan lagi ya. Dinaikkan, nah itu kan ada indikasi juga ada tangan-tangan politik ataupun politisasi, kriminalisasi politik, sehingga dikatakan bahwa Erlangga itu dipanggil oleh kejaksaan, nah sehingga ada rumors, ada narasi bahwa Erlangga akan dikudeta. Nah, artinya begini tuh, artinya Pak Erlangga itu kemungkinan juga akan ada munaslup apabila seandainya Pak Erlangga menjadi tersangka dengan sendirinya kan harus ada munaslup. Kalau mereka kan tidak ada yang memperjuangkan meneruskan kepemimpinan Golkar. Nah itu yang menyebabkan bahwa dimungkinkan akan menjadi tersangka, sehingga ada tokoh-tokoh politik yang diwawancara bahwa ya kalau memang memang untuk kebaikan Golkar seperti Menteri Investasi dan Pak Luhut sendiri ya bersedia demi kebaikan ataupun kesinambungan ataupun kemenangan Golkar untuk Pilpres 2024. Ya, tetapi kalau untuk ini kelanjutannya bagaimana Pak Hartanto ini akan dipanggil kembali apa tidak ya tergantung daripada kemana Pak Hartanto akan berlabuh, ke partai mana Pak Hartanto akan berlabuh. Ya, tapi kelihatannya sampai sekarang kan masih adem-adem aja Mr. Prisi, belum menunjukkan kemana-kemana gimana itu. Iya kan sudah ada pertemuan dengan Ibu Puan, dibuat 2 tim khusus bertemu tiap hari, artinya udah mulai pacaran. Nah, nanti kalau setelah pacaran terjadi perkawinan, artinya perkawinan Golkar dengan PDI Perjuangan ya mungkin Pak Erlangga memang akan terpaksa juga harus berkoalisi dengan PDI kan, sehingga tidak terjadi apa-apa di Partai Golkar itu. Nah tentunya ini harus perjuangan Pak Hartanto sendiri untuk meyakinkan seluruh DPD seluruh Indonesia ini untuk meyakinkan untuk kiranya Golkar itu akan digabungkan dengan PDI Perjuangan, tapi tanpa syarat apa-apa. Itu bisa nggak Golkar bergabung dengan PDI Perjuangan tanpa ada syarat-syarat titipan untuk cawapres misalnya. Nah kalau ini terjadi, maka Golkar pasti akan bersatu dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
Nah, Mr. Puisi ini kan kelihatannya sampai sekarang kan mereka memang belum, dari Golkar sendiri belum kelihatan nih mau berlabuh kemana seperti itu. Ya, Apakah belum kelihatan karena kan sudah ada pertemuan-pertemuan Iya. membuat tim khusus. Kemungkinan akan berlabuh ke PDI Perjuangan. Oke. Nah, kalaupun berlabuh ke PDI ini Mr. Puisi, tapi apakah sampai saat ini elektabilitas dari Golkar sendiri masih bagus gitu, sedangkan banyak isu-isunya nih saat ini yang Ya besar? kalau misalnya dia berlabuh ke PDI Perjuangan dan ada politikus dari Golkar juga yang diusung menjadi cawapres, Iya. ya kalau misalnya ini yang terjadi, kalau apabila PDI Perjuangan naik elektabilitasnya, Golkar akan ikut efek ekor jas Iya. gitu loh. Nah tapi kalau misalnya Golkar itu hanya mendukung aja, Iya. tidak sebagai apa-apa, ya mungkin sulit. Golkar itu bisa lama-lama yang tadinya 85 kursi di parlemen bisa menurun. Ekspektasi daripada politikus Golkar pada senior, ekspektasinya mungkin lebih dari 100 kursi di parlemen. Nah, kalau sempat menurun jadi 60 kursi, ada yang menganalisa begitu, wah ini kawat Golkar ini menjadi partai gurem. Oke. Gitu. Nah, Mr. Puisi, kita kan udah banyak nih membahas mengenai partainya sendiri. Nah, untuk tema kita kali ini nih Mr. Puisi, kan seandainya diganti begitu, siapa yang cocok kira-kira Mr. Puisi? Seandainya ini diganti artinya ada kasus hukum, Iya. saya rasa ada lingkaran-lingkaran dari istana ini akan menginginkan Golkar ini akan selamat gitu, Iya. tetap utuh. Yang kemungkinan yang akan menjadi ketua Golkar yang dekat dengan Pak Jokowi. Oke. Ya mungkin Pak Luhut bisa, Oke. Menteri Investasi juga bisa. Karena kedua orang ini kan dua-duanya sangat agresif di dalam terjun di kementerian Iya. yang dikelolanya, ya sangat luar biasa, sangat energik, inovatif. Apalagi Pak Bahlil itu dia adalah ketua HIPMI dulu, jadi pengusaha, kemudian jadi menteri. Ya saya tahu track recordnya luar biasa dan ngomong apa adanya, karena saya dulu kan keluaran dari HIPMI juga. Oke, Jadi kita tahu, kita kenal, Sudah memiliki tapi pengalaman, ya. pengalaman bahwa anak-anak HIPMI, Kadin Indonesia itu betul-betul merupakan kader-kader muda yang harus diperhitungkan oleh pemerintah untuk menjadi pimpinan nasional yang berikutnya gitu. Oke. Nah, berarti kan tadi Mr. Puisi sempat menyebutkan tuh ada Pak Luhut. Bahkan kemarin juga channel Mr. Puisi sempat membahas kan Mr. Puisi mengenai Pak Luhut ini sendiri, yang ada kita pernah membahas gitu sedikit. Nah, kira-kira keunggulan dari Pak Luhut itu sendiri apa Mr. Puisi sehingga cocok untuk memimpin? Satu, Pak Luhut itu merupakan tokoh Golkar yang senior, Ya. di mana saat ini tokoh Golkar senior itu salah satu Pak Luhut. Ya. Kemudian ada Pak Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Agung Laksono, kemudian yang sangat berpengaruh. Nah ini salah satu daripada tokoh lima tokoh. Kalau Pak Abu Rizal satu lagi, Pak Abu Rizal kan sudah pernah menjadi ketua Golkar, Golkar. Pak Akbar Tanjung juga sudah menjadi ketua Golkar. Kemudian Pak Yusuf Kalla dan lain-lain. Tinggal sekarang yang belum menjadi kan Pak Luhut. Nah, dia sangat memungkinkan untuk memperjuangkan Golkar itu tetap eksis di dunia politik Indonesia. Oke, wah, berarti memang pembahasan kita kali ini masih isu saja ya Mr. Puisi, bahwa belum ada hal yang memastikan gitu bahwa nantinya memang benar akan diganti. Namun jika memang benar ada kasus hukum dan dijadikan tersangka, nantinya ada kemungkinan untuk mempertahankan Partai Golkar itu sendiri ya Mr. Puisi. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Nah, untuk teman-teman di rumah, kembali disampaikan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak, dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.